Salam kasih dari Tuhan kita. Bertemu lagi dalam pokok pembahasan pekabaran firman Tuhan di saat ini, saudara-saudaraku. Bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita boleh ada hingga saat ini oleh karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan tetap percayakan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita akan beraktivitas dalam sepanjang satu hari ini dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan mau percayakan bagi kita masing-masing, mari kita memberi beberapa waktu kita ke depan untuk mendengarkan pekabaran Tuhan di saat ini melalui buku yang dituliskan oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White dalam buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Dan kita akan masuk di dalam pokok pembahasan firman Tuhan di saat ini dengan topik yang tidak berdosa. Ayat inti kita terdapat di dalam Yohanes 8 ayat 10. Di sana dikatakan, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang menghukum engkau?" Mari kita ikuti keterangannya. Yesus berdiri dan sambil memandang pada perempuan itu berkata, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Wanita telah berdiri di hadapan Yesus sambil membungkuk karena ketakutan. Perkataannya, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Telah sampai kepadanya sebagai suatu hukuman mati yang dijatuhkan kepadanya. Ia tidak berani memandang kepada wajah juru selamat, melainkan menunggu nasibnya dengan tenang. Dengan keheranan, ia melihat para penuduhnya meninggalkan tempat itu dalam keadaan bungkam dan bingung. Kemudian perkataan harapan itu sampai ke telinganya, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Hatinya hancur dan ia tersungkur di kaki Yesus sambil terseduh-seduh karena kasihnya yang penuh rasa terima kasih. Dan dengan air mata sedih mengakui dosa-dosanya. Ini permulaan hidup baru bagi perempuan itu. Suatu hidup kesucian dan damai diabdikan pada pekerjaan Allah. Dalam mengangkat jiwa yang jatuh ini, Yesus menyembuhkan penyakit jasmani yang paling menyedihkan. Yesus mengadakan suatu mujizat yang lebih besar daripada dalam menyembuhkan penyakit jasmani yang paling menyedihkan. Ia menyembuhkan penyakit rohani yang membawa kepada kematian kekal. Wanita yang bertobat ini menjadi salah seorang pengikutnya yang paling tekun. Dengan kasih dan ketekunan yang mengorbankan diri, ia membalas kemurniannya yang mengampuni itu. Dalam tindakannya memaafkan wanita ini serta memberanikan dia untuk hidup lebih baik. Tabiat Yesus bersinar dalam keindahan kebenaran yang sempurna. Meskipun ia tidak memaafkan dosa ataupun mengurangi perasaan bersalah, namun ia tidak berusaha menghukum, melainkan menyelamatkan. Dunia memberikan hanya penghinaan dan ejekan kepada wanita yang bersalah ini, tetapi Yesus mengucapkan perkataan penghiburan dan harapan. Ia yang tidak berdosa menaruh belas kasihan terhadap kelemahan orang berdosa dan mengulurkan tangan untuk menolong dia. Meskipun orang Farisi yang pura-pura itu menuduh, namun Yesus menyuruh dia, "Pergilah engkau dan jangan berbuat dosa lagi." Orang yang mengalihkan pandangan dan berbalik dari orang-orang yang bersalah, meninggalkan mereka dengan leluasa untuk mengikuti jalan mereka kepada kebinasaan, bukanlah pengikut Kristus. Mereka yang cepat menuduh orang-orang lain dan rajin membawa orang-orang itu untuk diadili, sering dalam kehidupan mereka sendiri lebih bersalah dari orang-orang yang mereka tuduh itu. Manusia membenci orang berdosa, sedangkan mereka mengasihi dosa. Kristus membenci dosa, tetapi mengasihi orang berdosa. Inilah yang akan menjadi roh semua orang yang mengikut Tuhan. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 73 dan 74. Pekabaran firman Tuhan, saudara-saudaraku yang sangat indah di saat ini mengingatkan kita kembali bagaimana perjalanan Tuhan di atas dunia ini, bagaimana dia meninggalkan contoh dan teladan bagi kita umat-umat Tuhan, bagi kita orang-orang yang fana, bagi kita manusia yang berdosa. Di dalam topik pembahasan pekabaran firman Tuhan di saat ini menceritakan di dalam Yohanes 8 ayat 53, kalau
kita baca bersama dalam Yohanes 8 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Di sana menceritakan kisah nyata dari seorang perempuan yang bersinah. Di sini kita boleh melihat keadaan di mana ada satu kelompok yang ingin mencari kesalahan Tuhan melalui wanita yang berbuat zina ini. Di mana ada satu kelompok umat-umat Tuhan, di sini dikatakan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, bahkan mereka mempengaruhi pikiran orang-orang setempat untuk mencari kesalahan bersama-sama dengan mereka untuk menuduh Tuhan melalui perempuan yang berbuat zina ini. Pelajaran yang kita harus pelajari di dalam kehidupan kita manusia, bahwa orang Yahudi adalah manusia yang diciptakan Tuhan, tetapi mereka mengambil bagian di dalam sifat-sifat yang bukan berasal dari Kristus. Berbeda dengan tabiat Kristus, berbeda dengan teladan Tuhan, di mana kelompok orang Yahudi dan orang Farisi, bahkan imam-imam besar pada saat itu, yang dikuasai dengan roh setan, yang dikuasai dengan tabiat iblis, yang Tuhan tahu. Di dalam tulisan Alfa Omega jilid 5 di sana dikatakan bahwa Tuhan adalah Allah, Tuhan adalah seorang hakim yang mengetahui isi hati setiap orang yang mau datang kepadanya. Dia tahu isi hati dari orang-orang yang mau menyalahkan perempuan yang didapati berzina ini. Melalui perempuan ini mereka mencari cara untuk menjatuhkan Tuhan. Pada saat itu mereka mendapati seorang perempuan yang berzina, sehingga pada cerita kisah nyata ini yang dikisahkan oleh seorang perempuan zina ini, orang Yahudi dan orang-orang Farisi, bahkan orang-orang yang ada di situ yang mereka hasut untuk menjatuhkan Tuhan melalui perempuan yang berzina ini, mencari kesalahan dari Tuhan, mereka hasut dan mereka bawa perempuan ini di hadapan Tuhan pada saat itu ketika Tuhan membawakan firman-Nya di tempat peribadatan. Di ayat yang kedua di Yohanes 8 ayat 2 kita boleh baca bersama bahwa di sana pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Ayat ketiga, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mencari korban agar mereka gunakan untuk menjatuhkan, untuk mempersalahkan Tuhan. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan, anak Allah yang membuat hukum Taurat itu. Dia Maha Tahu. Mereka berpikir, orang-orang ahli Farisi ini, bahkan ahli-ahli Taurat ini, mereka berpikir bahwa hukum Taurat itu adalah milik mereka. Mereka yang paling tahu isi hukum Taurat itu, sehingga dengan sewenang-wenangnya mereka menggunakan kedudukan mereka menggunakan titel mereka sebagai orang yang mempelajari dengan benar hukum Taurat ini untuk menjatuhkan orang lain, untuk mempersalahkan orang lain, untuk mencari kesalahan dosa orang lain, sehingga mereka dengan seenaknya mempermalukan perempuan ini di depan yang maha kuasa. Mereka tidak sadar pada saat itu bahwa mereka berhadapan dengan hakim di atas segala hakim di dunia ini. Mereka tidak tahu bahwa hukum Taurat itu ialah Tuhan yang membuatnya. Tuhan adalah Tuhan yang mempunyai hikmat kebijaksanaan. Dia tahu menempatkan diri, menempatkan hukum Taurat itu untuk menjadi alat bagi kita agar kita bisa mengoreksi kehidupan kita masing-masing, saudaraku. Aplikasinya bahwa jangan menggunakan firman Tuhan ketika kita belajar firman Tuhan, kita belajar tentang hukum dan lain sebagainya, untuk mencari kesalahan orang lain, untuk menjudge orang lain, tanpa melihat balok yang ada di mata kita itu begitu besar. Selain balok yang ada di mata orang-orang yang kita lihat itu begitu besar kesalahannya, begitu besar dosanya. Pelajaran yang baik, yang sangat baik, yang Tuhan mau sampaikan, yang Tuhan mau kita belajar dan kita sadari bahwa kita manusia berdosa. Kita tidak memiliki hak untuk menghakimi orang lain. Hak kita untuk menghakimi orang lain Tuhan tidak berikan bagi kita kok. Tuhan hanya memberikan hak bagi kita untuk hidup dan untuk belajar dari kesalahan-kesalahan kita.
Hak kita yang diberikan Tuhan adalah untuk belajar dari hakim yang adil ini, yaitu Tuhan kita. Sebelum kita menjadi hakim bagi orang lain, sebelum saya menjadi hakim bagi keluarga saya, bagi adik-adik saya, bagi orang tua saya yang melakukan dosa, sebelum Anda, saudara-saudaraku di rumah, menjadi hakim bagi orang lain, bahkan hakim bagi saya secara pribadi, belajar kepada hakim yang maha adil itu, yang memiliki hukum, yang memiliki firman itu, yaitu Tuhan yang menciptakan saya, yang menciptakan saudara-saudara. Jadi jangan kita menganggap bahwa ketika kita diberikan hak-hak itu di dalam kehidupan kita, kita dengan seenaknya menjudge orang lain, mempermalukan orang lain di tengah-tengah umum. Kita tidak mempunyai hak untuk mempermalukan orang-orang yang berdosa. Kita sesama orang berdosa. Jangan mengambil haknya Tuhan untuk menghakimi orang lain. Jangan mencari orang lain untuk menutupi kesalahan saya. Jangan mencari orang lain untuk menjatuhkan orang lain juga. Ini menjadi pelajaran bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini, karena hatinya degil, hatinya sombong, iri hati, mereka iri kepada Tuhan oleh karena perbuatan-perbuatan baiknya Tuhan, mereka selalu mencari kesalahannya Tuhan. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan yang maha tahu, yang maha adil, yang maha bijaksana. Bahkan Dia tahu sejarah kehidupan kita semua. Manusia yang fana. Apalah artinya kehidupan kita, saudara-saudara? Kita hanya manusia, diberikan kesempatan Tuhan untuk hidup dan belajar dari Tuhan. Bagaimana karakter-karakter kasih Tuhan. Di mana Dia yang adil, Dia yang maha kasih. Hanya Dia yang dapat menghakimi orang-orang yang berdosa di atas dunia ini. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, di sini dikatakan bahwa orang yang mengalihkan pandangan dan berbalik dari orang yang bersalah, meninggalkan mereka dengan leluasa untuk mengikuti jalan mereka kepada kebinasaan, bukanlah pengikut Kristus. Jadi jangan berpikir dan jangan merasa bahwa kita sudah pengikut Kristus, tetapi Tuhan masih mendapati tabiat-tabiat kita bukan seperti tabiat pengikut-pengikut Kristus atau sahabat-sahabat sepekerja Allah. Tetapi Tuhan masih mendapati ada sifat yang iri hati, sombong, suka menghakimi satu dengan yang lain. Itu juga yang Tuhan dapati di dalam hati saya. Saya tidak dapat menyembunyikan dosa saya, dosa saudara-saudaraku yang terkasih. Karena di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Tuhan berkata bahwa sebelum kita menghakimi, kita lihat dulu balok yang besar itu, dosa yang besar itu di dalam hati kita masing-masing sebelum kita melihat dosa orang lain. Dalam firman Tuhan mengatakan, ukuran yang diukurkan kepadamu, kepada saya, akan diukurkan nanti Tuhan di hari penghakimannya. Pasti ada waktu bagi Tuhan untuk menghakimi kita masing-masing. Dan firman Tuhan sangat menegur dan sangat keras bagi kita saudara-saudaraku pengikut Kristus yang dikatakan. Tentunya firman Tuhan itu bukan mengenakan untuk mengenakan telinga bahkan hati saya, tetapi mau mengoreksi, mau mengubah kehidupan kita menjadi orang-orang yang lebih benar lagi di hadapan Tuhan. Di sini dikatakan bahwa dunia boleh saja mengejek, boleh saja meninggalkan kita yang berdosa. Dunia boleh saja tidak menerima keadaan kita, bahkan orang-orang tua kita boleh saja tidak menerima masa lalu kita. Bahkan keluarga-keluarga kita, orang-orang pekerja kita tidak bisa menerima keadaan kita yang berdosa. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, menjadi aplikasi yang baik, menjadi pelajaran, perenungan di dalam kehidupan saya bahkan saudara-saudaraku yang ada di rumah. Bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh kasih. Dia adalah hakim semua orang yang berdosa yang sungguh-sungguh mau mencari Dia, yang mau mencari pertobatan melalui darahnya di atas kayu salib. Dia yang memberikan kesempatan kepada perempuan yang berbuat zina itu, Dia tentunya pasti akan memberikan kesempatan bagi saya, bahkan memberikan kesempatan bagi semua orang, tidak terkecuali, untuk mendapat kesempatan yang berharga ini, di mana Dia mencurahkan kasih karunia pada saat ini kepada semua orang yang berdosa, yang mau mencari jalan keselamatan itu. Saudara-saudaraku, sepahit apapun kehidupanmu, seberdosa apapun hidupmu, Tuhan tetap akan menantimu, saudara-saudaraku. Dia akan memilih engkau, Dia akan menggantikan keberadaan hidupmu, Dia akan memulihkan keberadaan kehidupanmu, Dia akan memulihkan hidupmu menjadi orang-orang yang hidup baru di dalam Kristus. Biarlah pengharapan ini saudara-saudaraku seperti yang Tuhan berikan kepada perempuan yang berzina ini. Tuhan katakan pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Perkataan ini adalah perkataan yang penuh kasih, yang penuh harapan, penuh motivasi. Tuhan adalah support system yang terbaik kita, umat-umat manusia,
yang memberi kita kekuatan, yang mendorong kita untuk mendapat jalan keselamatan, untuk mendapat jalan pertobatan itu. Biarlah kiranya Tuhan menjadi hakim di dalam kehidupan kita yang penuh kasih dan penuh keadilan. Jangan menggunakan kedudukan kita untuk menghakimi orang lain. Tuhan saja sebagai anak Allah, dia tidak menggunakan titelnya sebagai anak Allah untuk menghakimi manusia yang berdosa dengan seenaknya. Tetapi dia mau memberikan setiap kesempatan yang ada untuk manusia yang berdosa memiliki kesempatan yang sama seperti perempuan Zina ini. Biarlah kiranya kasih dan kemurahan Tuhan boleh menjadi bagian kita, dan biarlah kesempatan kasih karunia ini jangan kita sia-siakan, dan jangan membuang-buang kasih karunia sampai Tuhan menutup pintu kasihan. Jangan sampai terlambat untuk bertobat. Biarlah sepanjang hari ini kehidupan kita boleh disertai oleh kebenaran Tuhan, Roh Kudus yang akan menjamah kehidupan kita untuk menjadi berkat, bahkan boleh menjadi hakim yang adil di dalam kehidupan kita setiap hari dengan pertolongan Tuhan. Saya bawa di dalam nama Yesus. Amin.